Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna Tiara dengan NIM 25103100015. Saya dari kelas A PBSI angkatan tahun 2025. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Nusantara. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ritual berendam. Jadi ritual berendam adalah salah satu metode pengobatan tradisional yang sangat disakralkan oleh suku Dayak Bakati, terutama suku Dayak Bakati Rara, suku Dayak Ahe yang mendiami pedalaman wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Mengkayang, Kabupaten Landak, serta Kabupaten Sambas. Kata balenggang atau belenggang ini sendiri merujuk pada gerakan tubuh yang melenggang atau bergoyang, atau juga pun menari secara ritmis. Nama ini diambil langsung dari sang dukun atau pawang yang akan menari atau melenggang mengelilingi pusat sesaji sepanjang ritual belenggang. Upacara ini bukan sekedar pertunjukan tari biasa, melainkan sebuah prosesi magis religius yang difungsikan sebagai sarana penyembuhan darurat untuk orang yang mengalami sakit keras dalam jangka waktu yang sangat lama, di mana penyakit ini sama sekali tidak bisa ditangani oleh para medis. Jadi masyarakat setempat juga sangat meyakini bahwa penyakit parah atau penyakit keras semacam itu timbul karena faktor medis, yang berarti seperti adanya gangguan dari roh jahat atau hilangnya semangat hidup dan daya hidup si pasien karena tersesat, disembunyikan maupun ditahan oleh entitas gaib penguasa alam. Proses jalannya ritual ini juga sangat panjang, intens, dan sangat melelahkan karena biasanya digelar selama 3 hari 3 malam berturut-turut di dalam rumah. Nah, terus ritual ini juga digerakkan oleh 3 elemen utama yang saling terikat, yaitu alunan mantra gaib bertuah, kemudian ada sajian persembahan hasil persembahan bumi, dan yang terakhir ada musik pengiring tradisional. Nah, sang dukun yang sangat dipercaya memiliki kekuasaan gaib ini akan membacakan larik-larik mantra dengan suara lantang dan nyaring. Mantra ini juga diucapkan untuk membuka gerbang dimensi lain, untuk memanggil roh-roh leluhur, serta agar bisa berkomunikasi langsung dengan penguasa alam tertinggi yang disebut juga sebagai Jubata. Guna mantra-mantra ini untuk meminta bantuan kesembuhan dan perlindungan sembari agar si pasien yang sakit ini dapat sembuh total. Nah, saat mantra dirapalkan juga, sang dukun akan mulai menari melenggang dengan gerakan trans yang berarti kerasukan roh baik yang dipandu juga secara struktural oleh tabuhan musik, instrumen tradisional seperti gong, kenong, dan ketubung. Irama ketukan dari musik itu tersebut juga tadi memiliki fungsi sakral tersendiri. Selain untuk menghibur warga yang terjaga semalaman, ketukan tersebut juga menjadi pemandu ritme spiritual untuk mengundang kehadiran roh-roh leluhur sekaligus sebagai penawar bagi jiwa si pasien agar segera pulang ke raga aslinya. Di ritual belenggang ini juga ada beberapa persiapan yang harus disediakan. Dari persembahan bumi terdiri dari beras atau padi, karena hasil bumi utama ini sebagai simbol kehidupan dan rezeki yang melimpah. Kemudian ada tembakau timbang. Kenapa? Karena tanaman yang sangat sakral ini sangat wajib untuk menjamu entitas spiritual. Kemudian ada buah-buahan lokal seperti buah pisang, buah jeruk, pinang, serta tebu. Yang terakhir ada dedaunan khusus seperti daun andong dan daun sirih. Ini digunakan untuk membersihkan energi negatif dan untuk memanggil roh. Kemudian yang selanjutnya ada sesajen. Nah, sesajen ini terdiri dari
daging atau darah hewan, yaitu dari darah ayam atau darah babi yang digunakan untuk persembahan darah kepada roh agar tidak mengganggu manusia dan mengembalikan keseimbangan alam. Yang kedua ada air tawar atau ada juga minuman tuak sebagai minuman fermentasi khas Dayak digunakan untuk menjamu roh dan leluhur. Kemudian ada kue tradisional yang terdiri dari cucur dan lemang. Nah, kue ini sebagai simbol kudapan persembahan. Dan yang terakhir ada telur ayam kampung digunakan untuk perlengkapan mantra dan ramuan pengobatan. Di ritual Belengang ini juga terdapat nilai kearifan lokal. Jadi yang pertama itu ada kekeluargaan, karena terlihat saat seluruh anggota keluarga dan kerabat berkumpul untuk mendukung proses penyembuhan sang pasien. Terus yang kedua ada kebersamaan, di mana kepercayaan terhadap pantang larang dan kesuksesan ritual sangat bergantung pada kerukunan serta kehadiran bersama dari masyarakat untuk mendoakan kesembuhan sesama. Dan kemudian yang terakhir juga ada gotong royong, karena seluruh prosesi mulai dari persiapan sesajen, penyediaan alat musik, pengiring, hingga doa bersama dikerjakan secara bahu-membahu oleh masyarakat setempat. Nah, puncak keunikan dari ritual Belenggang ini terdapat pada bagaimana manusia dan alam saling bernegosiasi. Kemudian penyakit yang bersarang di dalam tubuh pasien ini juga tidak langsung dihancurkan secara paksa, melainkan dipindahkan secara simbolis ke dalam media perantara seperti tepung beras, telur, atau dedaun khusus yang diletakkan di tengah ruangan. Jadi melalui ritual ini kesembuhan dicapai dengan cara memulihkan hubungan yang sempat rusak antara manusia, alam sekitar, dan para penghuni alam gaib, sehingga harmoni kembali seimbang dan si sakit bisa kembali sehat dan bugar kembali.